Informasi terbaru bagi honorer tenaga teknis, guru, maupun tenaga kesehatan yang telah mendaftar seleksi PPPK maupun CPNS tahun 2023. Bagi pendaftar yang berstatus honorer teknis di berbagai daerah, simak selengkapnya kabar terbaru ini. Ada kabar penting terbaru di bulan Oktober, tanggal terakhir pendaftaran CPNS dan PPPK 2023. Simak selengkapnya video ini, jangan sampai gagal paham. Kabar honorer terbaru hari ini, pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 tengah berlangsung saat ini dan hanya menyisakan waktu sampai penutupan pada hari ini Senin, 9 Oktober 2023. Saat ini juga tahapan seleksi administrasi telah dimulai pada 20 September lalu hingga 12 Oktober 2023. Pengumuman hasil seleksi administrasi rencananya akan dilaksanakan pada periode 13 hingga 16 Oktober 2023. Namun dalam proses pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 ini, ada kalanya para calon peserta melakukan kesalahan atau kurang teliti sehingga menjadi penyebab gagal seleksi administrasi CPNS dan PPPK 2023. Perlu juga diketahui bahwa tahapan seleksi administrasi merupakan tahap awal dalam proses seleksi CPNS dan PPPK 2023. Berikut ini deretan penyebab gagal seleksi administrasi CPNS dan PPPK 2023. 1. Batas usia tidak memenuhi syarat. Adapun syarat bagi Anda yang berminat ikut pendaftaran seleksi CPNS antara lain berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau berusia maksimal 40 tahun untuk pelamar jabatan dokter dan dokter gigi. Meskipun hanya lebih 1 hari dari usia yang dipersyaratkan bisa jadi penyebab kegagalan. 2. Salah unggah dokumen. Bagi pendaftar seleksi CPNS maupun PPPK harus teliti sebelum mengunggah dokumen persyaratan. Pastikan dokumen yang diupload sesuai dengan persyaratan yang diminta, sebab tiap instansi menerapkan unggahan dokumen yang berbeda-beda. 3. Adanya manipulasi berkas. Calon pendaftar seleksi CPNS dan PPPK 2023 harus jujur dan jangan coba menipu dengan memanipulasi berkas. Apalagi yang dipalsukan merupakan dokumen kependudukan, bisa terancam pidana denda paling banyak Rp75 juta atau kurungan 6 tahun. 4. Salah membubuhkan e-meterai. Salah satu kesalahan yang seringkali terjadi saat membubuhkan e-meterai pada dokumen, misalnya surat lamaran. Jangan sampai e-meterai tertimpa tanda tangan, sebab itu bisa menjadi faktor gagal dalam seleksi administrasi. 5. Tipe atau salah ketik identitas di web dan surat. Hal lain yang menjadi faktor kegagalan seleksi administrasi CPNS dan PPPK adalah terjadi salah ketik, tipe, pada kolom identitas web maupun surat. Tipsnya adalah jangan terburu-buru dan perhatikan seksama, pastikan semua huruf diketik dengan benar. 6. Surat lamaran tidak sesuai ketentuan. Masing-masing instansi baik kementerian maupun lembaga telah menerapkan format surat lamaran. Para pendaftar seleksi CPNS dan PPPK dapat mengunduh format surat lamaran pada laman resmi website masing-masing instansi. 7. Surat kesehatan bukan dari rumah sakit pemerintah. Beberapa instansi biasanya mensyaratkan surat kesehatan bagi para pelamar CPNS dan PPPK yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah. 8. Akreditasi bukan tahun kelulusan. Sebagian pendaftar seleksi CPNS atau PPPK mungkin masih bingung mengisi kolom akreditasi pendidikan saat melakukan pendaftaran. Dilansir dari laman panduan SSASN, akreditasi yang diakui ialah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah. Meski akreditasi jurusan yang sekarang berbeda dengan tahun lulus, maka yang digunakan tetap akreditasi yang lama. Sekian yang dapat admin sampaikan, terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi sahabat semuanya.